Mie instan sekardus tuh harganya naik sampai 400 yuan. Mie instan hampir sejuta, gila harganya. Tapi pemandangan normalnya saat ini ya kayak gini. Bener-bener. Jadi gue kan kemarin ngupload story tentang keadaan Shanghai yang makin mengkhawatirkan ya. Lockdownnya nggak kelar-kelar. Ternyata banyak yang nanya, itu Shanghai lockdown kenapa lagi? Ada virus baru lagi kah? Apa gimana? Oh, oke. Aku melihat celah konten di sini. Jadi ya udah, biar makin jelas, ayo langsung aja kita bahas lockdown di Shanghai, Cina yang lagi berlangsung sekarang di Learning by Googling. Sebenarnya lockdown di Shanghai ini udah hampir sebulan kalau nggak salah, dari akhir Maret. Gue pun sempat nyangkanya mereka nih lockdownnya udah selesai. Sampai akhirnya gue lihat satu video yang cukup bikin merinding sih ini sih. Ntar gue kasih lihat lah videonya lah. Jadi kenapa mereka lockdown? Ya apalagi, karena kasus COVID di mereka meningkat pesat. Di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 kemarin, otoritas Shanghai ngumumin lockdown. Abis kasus harian COVID di sana mencapai 13.000 kasus dalam 9 hari. Kalau menurut The Guardian, sebenarnya buat standar global, jumlah kasus ini nih, jumlah 13.000 kasus dalam 9 hari ini masuknya masih dikit. Tapi buat Cina yang nargetin zero COVID, ini jelas masalah yang serius banget. Wu Qianyu, pejabat Komisi Kesehatan Kota Shanghai, sampai bilang, saat ini pencegahan dan pengendalian epidemi Shanghai berada pada tahap yang paling sulit dan paling kritis. Emang beda negara, beda juga kan level striknya. Kalau di kita level striknya segimana ya? Jadi penasaran gua. There's a very, very low rate for a city of 25 million people, leading some to ask why these really tough measures are in place. People are going into their 4th week of lockdown. It is a very strict lockdown. You're not allowed to leave your house. Nah, awalnya lockdownnya ini niatnya cuma sampai tanggal 5 April 2022. Tapi karena keadaan makin parah, akhirnya lockdownnya ini dilanjutin sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Waduh. Selain itu, menurut The Straits Times, sekitar 38.000 personil medis juga dikerahin ke Shanghai buat melakukan tes COVID massal. Dan di sini, pemerintah nyebut operasi ini sebagai operasi medis nasional terbesar sejak penutupan Wuhan di tahun 2020. Ingat kan lu ya, di 2020 di Wuhan ada apa? Waktu itu di sana muncul apa? Oh iya, gue ingetin dulu, lockdown di sini ini beneran lockdown total ya. Lu harus diem di rumah beneran pokoknya. Bukan modelan PPKM atau PSBB gitu. Bukan. Dan gilanya, sampai gue bikin video ini, sampai tanggal 22 April 2022, lockdownnya ini masih dilakukan di Shanghai. Sekitar 25 juta populasi Shanghai bener-bener nggak bisa keluar rumah. Dan disinilah masalah-masalah baru selain COVID nih mulai bermunculan. Masalah apa aja tuh? Masalah yang utama itu kelaparan. Jadi makin hari makin banyak warga di Shanghai yang ngeluh lapar. Karena persediaan makanan mereka mulai habis. So far selama lockdown, masyarakat sana dapat makanannya tuh dari online, pesan online. Terus nanti dianterin makanannya sama petugas. Tapi karena selama lockdown orang-orang banyak yang nggak punya pemasukan, banyak yang nggak masuk kerja, jadi lama-lama uang buat mesen makanannya ya habis. Dan duit orang-orang juga makin gampang habisnya. Karena harga bahan makanan makin hari makin naik. Ya supply and demand kan. Ketika permintaan tinggi tapi stoknya terbatas, ya harganya pasti naik. Kalau menurut salah satu warga Shanghai ke CNN, uang 398 yuan tuh sekarang cuma bisa dapat sayur 5 kilo sama telur 60 butir. Padahal sebelum lockdown itu bisa dapat 2 kali lipat dari itu. Bahkan selama lockdown ini, mie instan sekardus tuh harganya naik sampai 400 yuan. Mie instan hampir sejuta, gila harganya. Gila. Warga Shanghai lain yang udah kakek-kakek juga ngomong, kami akan kehabisan bahan makanan dalam beberapa hari ke depan jika pemerintah tidak membagikan makanan segera. Kami masih punya sedikit nasi dan biskuit, serta kopi. Banyak sekali kopi. Ya kalau tiap hari kopi doang nggak pakai makan buat apa? Naikin asam lambung doang kan. Aduh, nggak tega gue, gila. Nah, kondisi berantakan di Shanghai ini akhirnya jadi viral kemana-mana. Setelah kesebar satu video keadaan di sana. Video warga Shanghai yang pada teriak minta tolong. Teriak kelaparan, teriak minta bantuan dari jendela-jendela apartemen mereka.
Lu lihat dulu deh ini videonya deh. 这个是真的来叫啊，阿拉中有2万人，所有人都在叫，要命了！就刚刚5分钟前头，俺叫还没几个了，现在突然之间，所有人都叫了，再这样弄下去，我跟侬讲，真的要出事体了，操，麻烦了。根治上面呢，因为所有的人，伊都不晓得。 这个状态到底维持到啥个辰光？侬总要拨个标准，或者是讲有一个具体的说法。没。Satu video lagi deh. Jadi di video ini nih ada suara cewek gitu dari dalam apartemen. Teriak minta obat karena anaknya demam. Dia nggak punya obat, dia juga nggak bisa keluar buat beli obat. Jadi dia cuma bisa teriak. Gila, gila. Jadi ya begitulah gambaran di Shanghai selama lockdown ini. Selama hampir sebulan, Shanghai itu beneran jadi kayak kota mati. Kalau siang cuma kedengeran suara drone yang ngasih perintah lockdown dari pemerintah. Kalaupun ada orang keluar rumah, ya itu mereka mau tes COVID. Baru di situ mereka antri, baru kelihatan orang-orang berjejer tuh di situ tuh. Tapi pemandangan normalnya saat ini ya kayak gini. Bener-bener kosong ya. Itu dari hari pertama lockdown udah pada teriak-teriak gitu. Ya enggak. Sebenarnya awalnya lockdown ini nih berjalan kondusif. Bisa dibilang terplanning lah. Pemerintah minta warganya buat nimbun makanan buat 4 hari ke depan selama mereka lockdown. Dan ya udah nurutlah semua warga di situ. Tapi habis lewat 7 hari, lockdownnya nggak kelar-kelar. Ya udah selesai udah. Stok makanan 4 harinya udah habis, dan disitulah orang-orang mulai teriak-teriak. Kalau menurut Frank Tsai, salah satu warga Shanghai di interviewnya ke CNN, dia bilang, "Saya memikirkan makanan dan asupan lainnya lebih dari yang pernah saya miliki dalam hidup saya." Kebayang nggak lu situasi kayak gini? Ya katakanlah lu punya duitnya, tapi tetap lu nggak bisa punya makanannya. Ya stres sih pasti ya. Breaking through the silence, drone instructions. Nah, karena kondisi udah nggak jelas, akhirnya setelah hampir 2 minggu, ya warga pada ngamuk. Nggak peduli sama aturan lockdown, mereka pada keluar. Banyak di situ nyari makanan, minimarket dijebol, diambilin makanannya. Terus ada juga yang ngedatengin posko bantuan, rebutan makanan di sana. Aduh. Terus selain nyari makanan, banyak juga dari mereka yang demo di posko-posko COVID. Ngamuk mereka di situ, minta kejelasan. Ini lockdown bakal sampai kapan? Ya. Kalau menurut lu gimana? Apakah wajar di titik ini mereka ngamuk? Atau harusnya mereka lebih sabar lagi? Silakan komen. Terus menurut CNBC, ada satu lagi kebijakan yang jadi kontroversi, yaitu kebijakan pemisahan anak-anak dengan orang tuanya. Waduh. Jadi, kalau menurut Wu Qianyu tadi, anak-anak usia berapapun, apabila mereka habis dites terus mereka positif, ya mereka harus langsung dipisahin dari orang tuanya, buat memotong jalur penularan. Mau si anak ini positifnya ada gejala atau tanpa gejala, tetap harus langsung dipisahin. Nah, dari situlah akhirnya banyak penduduk yang bikin petisi. Petisi minta biar anak-anak yang positif tapi tanpa gejala bisa tetap stay sama orang tuanya. Petisi ini nih sempat ditandatanganin sama 1.000 orang lebih. Tapi abis itu tiba-tiba halaman petisinya nggak bisa diakses lagi. Nggak tahu kenapa, nggak tahu siapa yang ngeblok aksesnya. Ya nggak tahu lah pokoknya lah. Gue yakin lu juga nggak tahu pelakunya siapa. Kita cari aman lah hidup lah. Nah, yang harus kita tahu, walaupun kedengarannya lockdown ini kejam banget, tapi kalau kita lihat dari datanya, buat negara yang nargetin zero COVID, emang masuk akal kalau lockdown Shanghai ini akhirnya dilakukan.
Kalau menurut CNBC, selama periode lockdown di sana, disebut kasus hariannya tuh bisa sampai 20.000 kasus. Dan setiap harinya selalu ada kasus kematian baru di Shanghai. Contoh, di tanggal 19 April 2022, ada 7 kematian kasus akibat COVID di Cina. Dan semuanya ini nih dari Shanghai, nggak ada kota lain. Jadi dengan ngelihat data ini, demi mencapai zero COVID, beberapa pihak ngerasa kalau lockdown ini nih emang masuk akal. Tapi kalau lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama kebijakan ini atau lu nggak setuju? Silakan komen. The lockdown situation in China is not only a threat to the Chinese economy, but the world economy as well, very much including the UK. Shanghai is home to the world's largest container port. Nah, menurut BBC News, di tanggal 21 April 2022, mereka dapat kabar kalau orang-orang di Shanghai ini bakal direlokasi ke tempat yang jauh di utara. Jadi orang-orang di Shanghai ini nantinya mereka bakal dites. Kalau lu negatif, lu bakal dibawa pergi ke satu tempat. Tinggal di sana sampai seminggu. Iya, yang negatif yang dibawa pergi. Jadi yang negatif-negatif ini dibawa keluar Shanghai, yang positif dikumpulin di tempat-tempat karantina yang ada di Shanghai. Di tempat karantina yang banyak dikomplain juga kualitasnya sebenarnya. Terus di sini, BBC ini sempat nyoba nelpon ke pemerintah kota. Mereka pengen nanya tujuan dari keputusan ini nih sebenarnya apa. Tapi katanya mereka nggak dapet jawaban apa-apa. Ya walaupun kedengarannya ini langkah aneh, tapi sebenarnya ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Cina mindahin penduduk satu kota buat nyetop penyebaran virus. Emang sebelumnya pernah? Di awal 2022, sekitar 9.000 penduduk dari 2 komplek perumahan di Hangzhou, semuanya dipindahin massal abis Omikron naik di sana. Terus di Januari 2021, ada sekitar 20.000 orang di Provinsi Hebei yang juga dipindahin sementara. Ya intinya ini bukan yang pertama lah langkah mindahin orang ini. Walaupun chaosnya nggak ada yang separah di Shanghai sekarang sih. Tapi ya semoga langkah ini bisa segera mengakhiri perkovitan di sana ya. Khususnya di Shanghai. Amin. Oh iya, buat Shanghai-nya sendiri, emang lockdown ini nih jadi lockdown pertamanya mereka. Sebelumnya mereka selalu berhasil menghindari lockdown. Kayak pas kasus hariannya meningkat banget di sana, sampai 1.800 kasus per harinya di 2021, mereka tetap nggak lockdown. Sekarang, di saat kota-kota lain udah bebas, udah nggak lockdown, malah mereka yang kena, malah mereka yang lockdown. Kenapa sebelumnya bisa nggak lockdown? Nah ini, kalau menurut BBC, Shanghai ini nih punya andil sekitar 3% ke GDP-nya Cina. Jadi, alasan kenapa kemarin-kemarin mereka bisa lolos lockdown ya karena mereka penting banget buat perekonomian Cina. Buat tetap ngejaga perekonomian di sana. Karena nggak mungkin nge-lockdown kota besar lain barengan sama Shanghai. Itu bahaya banget, bisa ngancurin ekonomi negara. Misalnya Beijing sama Shanghai nih lockdown bareng, wah udah itu bahaya banget itu. Makanya sekarang, di saat kota lain aman dan COVID di Shanghai meninggi, akhirnya peraturan di Shanghai dibikin lebih ketat. Karena kota-kota lainnya yang oke-oke ini tetap bisa menjaga perekonomian Cina. Ya. Tapi, kalau menurut Profesor Martin Hibbert, dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, dia bilang tindakan keras di Shanghai sekarang ini nih kemungkinan belum cukup kuat buat ngatasin perkovitan di sana. Menurut dia, prioritasnya harus tetap mendorong vaksinasi, terutama buat orang-orang usia rentan. Ya, Cina sendiri sebenarnya udah ngasih lebih dari 11 miliar dosis vaksin ke 86% populasinya. Tapi, tingkat vaksin di usia rentan masih jauh lebih rendah daripada usia-usia di bawahnya. Padahal yang usia-usia rentan ini yang butuh duluan kan ya. Kebalik sama di sini ya. Kalau di sini kan yang tua yang diutamakan kan ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana jadinya? Apakah harus lockdown sebegininya demi zero COVID? Atau ini nih sebenarnya nggak sebanding sama penderitaan masyarakatnya? Silakan komen. Over 80 vaccination rate, if we look at the third dose, it's only about 20%. So it's extremely low, much lower than the Western countries. And the vaccination campaign is slowing down dramatically. The objective so far is to mitigate the transmission, to win more time. But if that's the objective, then that should be complied with a faster vaccination campaign and more people get vaccinated. But we don't say this in the data. Oke, sekian dari Beguling kali ini tentang lockdown di Shanghai yang lagi terjadi sampai sekarang. Sampai gue bikin video ini. Ya, semoga ini cepat berakhir lah ya. Soalnya nggak tahu besok mau makan apa, nggak tahu nanti mau makan apa tuh. Stres sih pasti sih, gila.
Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.